Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nadia di sini. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Nah, di sini yang pertama ada pengantar perilaku individu dalam perilaku organisasi. Apa sih perilaku individu dalam perilaku organisasi itu? Perilaku individu dalam konteks organisasi merupakan kajian mengenai bagaimana individu bertingkah laku di dalam lingkungan kerja atau di dalam lingkungan organisasi. Hal ini meliputi aspek kepribadian, motivasi, dan interaksi sosial yang mempengaruhi kinerja dan dinamika di dalam organisasi. Di sini juga terdapat teori-teori dasar perilaku individu. Yang pertama ada teori kepribadian. Ada berbagai jenis teori kepribadian. Salah satunya merupakan teori kepribadian seperti Freud, Jung, dan Adler. Dan juga di sini ada teori motivasi yang merupakan teori-teori seperti teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori X dan Y McGregor. Lalu ada juga teori perilaku yang merupakan teori untuk memahami perilaku seperti teori klasik, operan, dan kognitif. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Di sini ada lingkungan kerja. Biasanya berdirinya sebuah organisasi atau perusahaan tentu berawal dari sebuah sistem besar yang memiliki banyak elemen dalamnya seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi-organisasi. Nah, ruang lingkup kerja sendiri itu biasanya mempengaruhi dengan fisik dan sosial, termaksud dengan tata ruang, iklim, sosial, dan budaya perusahaan tersebut atau sebuah organisasi tersebut. Lalu di sini juga ada kepemimpinan yang merupakan gaya dan kualitas kepemimpinan yang mempengaruhi motivasi dan kinerja individu dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Dan juga ada kebijakan organisasi yang merupakan aturan, prosedur, dan kebijakan internal yang membentuk perilaku individu dalam sebuah organisasi. Dan juga ada konflik dan stres. Nah, faktor-faktor yang dapat menghasilkan konflik dan stres di dalam lingkungan kerja itu sangat banyak sekali. Jadi konflik dan stres merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dari perilaku individu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sebuah organisasi juga sangat bermanfaat bagi banyak bidang. Salah satunya yaitu sangat membantu manajemen dalam memberikan pengarahan kepada karyawan dan juga tim yang di bawahnya. Lalu mempermudah perusahaan dalam mengatur dan juga membimbing karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dan juga memberikan motivasi kepada para pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja dan berorganisasi. Di sini juga ada motivasi individu dalam konteks organisasi. Yang pertama yaitu pengenalan konsep motivasi. Motivasi dalam konteks organisasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja dan berorganisasi. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu di dalam lingkungan kerjanya. Lalu yang kedua ada teori-teori motivasi. Terdapat banyak sekali teori-teori motivasi yang salah satunya yaitu seperti motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang sangat mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri seperti motivasi belajar, lalu minat terhadap sesuatu kegiatan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor ekstrinsik berasal dari luar seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor masyarakat. Nah, di sini juga ada pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung memungkinkan terwujudnya motivasi yang tinggi bagi setiap individu. Kepuasan kerja dan ketertiban karyawan. Manfaat kepuasan kerja. Kepuasan kerja penting karena karyawan yang puas akan lebih produktif. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja contohnya seperti gaya kepemimpinan sebuah pemimpin di dalam perusahaan, keseimbangan kerja antara kerja dan hidup seorang karyawan, dan penghargaan yang diberikan oleh tempat kerja kepada para karyawannya. Perilaku
kepemimpinan dan pengaruhnya itu sangatlah berpengaruh. Perilaku kepemimpinan memiliki efek besar terhadap motivasi dan kinerja individu di dalam organisasi. Gaya, pendekatan, dan keputusan seorang pemimpin dapat sangat memengaruhi bagaimana karyawan merespon tugas dan tantangan yang dihadapinya. Interaksi antara pemimpin dan bawahan juga mempengaruhi suasana kerja dan motivasi individu di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu konflik dan stres dalam konteks perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, ada penyebab konflik. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi menjadi 3 penyebab. Yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Lalu ada perbedaan kebudayaan, tidak hanya akan menimbulkan konflik antara individu, akan tetapi juga bisa antara kelompok. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan. Di sini ada dampak stres yang berkepanjangan dan tidak ditangani segera akan memunculkan konflik antara individu atau kelompok dalam organisasi yang akan menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, figur pemimpin atau manajer dalam sebuah organisasi atau ruang lingkup sebuah tempat kerja itu sangat esensial atau sangat dibutuhkan dalam menangani konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, ada strategi penyelesaian. Cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat dalam sebuah lingkungan organisasi atau lingkungan kerja itu bisa kita lakukan dengan cara membicarakan keluhan atau keluh kesal yang kita rasakan dengan orang lain, lalu kita ungkapkan atau kita bicarakan kepada orang yang kita percaya atau atasan kita. Dan kita juga bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan hobi yang bermanfaat serta meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya ada komunikasi di tempat kerja dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Yang pertama di sini ada tim kerja kolaboratif yang merupakan tim kerja yang mengkomunikasikan segalanya yang mengakibatkan atau menimbulkan efek memungkinkan terwujudnya kerja tim yang kolaboratif dan harmonis. Yang kedua, ada presentasi bisnis yang sukses. Komunikasi yang jelas dan persuasif meningkatkan hasil dari presentasi bisnis dan proyek tim berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada peran budaya dalam membentuk perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Peran budaya dalam organisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anggota organisasi. Karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau hasil kinerja yang baik. Pertama, ada nilai budaya. Nilai budaya dalam sebuah organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menjadi dasar cara kerja dan interaksi di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada norma sosial. Norma-norma sosial yang ada dalam budaya organisasi memberikan pedoman tentang perilaku yang diterima atau dihindari. Dalam budaya yang mendukung kerja tim, norma dapat mempromosikan kolaborasi dan dukungan antara anggota tim, dan sebaliknya, dalam budaya yang bersifat kompetitif, individu mungkin merasa tertekan untuk mencapai target pribadinya dalam sebuah lingkungan kerja ataupun dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan budaya. Kebiasaan budaya sangatlah mempengaruhi kebiasaan terhadap perilaku kerja individu di dalam sebuah lingkungan kerja atau organisasi. Karena kebiasaan dalam suatu budaya membentuk sifat atau sikap individu terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Misalnya, dalam budaya yang mendorong kreativitas, individu cenderung lebih terbuka terhadap resiko dan memiliki motivasi tinggi untuk berinovasi. Dan sebaliknya, budaya yang menekankan kepatuhan mungkin menciptakan lingkungan di mana individu lebih orientasi pada kepatuhan terhadap aturan yang ada. Oke, kesimpulan dari materi dasar-dasar perilaku individu dalam sebuah organisasi dapat disimpulkan dan
implementasi untuk manajemen organisasi. Yang pertama, pentingnya memahami perilaku individu. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap perilaku individu memberikan manfaat besar bagi manajemen organisasi. Lalu, implementasi teori dan konsep. Manajemen dapat menerapkan teori dan konsep perilaku individu untuk memotivasi karyawan dan mencapai tujuan perusahaan bersama-sama. Dan selanjutnya, budaya organisasi yang mendukung. Pembentukan budaya kerja yang mendukung dan memahami kebutuhan individu akan memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, peran kepemimpinan dalam menyokong perilaku individu. Kepemimpinan yang bijaksana dan memahami keunikan perilaku individu akan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Baik, sekian, terima kasih materi tentang dasar-dasar perilaku individu dalam sebuah organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.